Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ukti fillah rahimahumullah. Itu yang Bunda baca tadi Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Surah 59 ayatnya 18, 19, 20. Alangkah beruntungnya kita hari ini ya. Ada seruan dari Allah. Yang diseru siapa di sini, Bu? Orang Iya, orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanut taqullaha. Ya kan? Yang diseru enggak semua, Bu ya. Yang diseru hanya orang yang beriman. Yang dipanggil, yang diajak hanya orang yang mempunyai keyakinan saja. Yang ragu-ragu pun gak dipanggil. Artinya orang beriman itu punya keyakinan bahwa ia akan kembali kepada Allah. Yakin, Bu? Makanya gak semua ya dipanggil. Ini cuman untuk orang-orang beriman, untuk jemaah yang ada di masjid ini. Iya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Jadi orang yang beriman itu aktivitasnya judulnya semua adalah takwa. Karena berasal dari iman. Ya, karena semua aktivitasnya, aktivitas apa itu, Bu? Aktivitas berpikir, ya, aktivitas lisan, aktivitas anggota badan. Ketika itu dilakukan karena iman, judulnya adalah takwa. Dia boleh dikatakan orang bertakwa. Syaratnya apa dulu, Bu? Beriman. Jadi iman ini harus betul-betul dijaga, Bu ya. Dicas supaya jangan lowbat. Iman itu naik tuh, ya. Bagaimana cara menaikkan iman? Menaikkan iman caranya dengan menaikkan ketaatan. Iman akan turun kalau ketaatannya juga turun. Jadi kalau mau naikkan iman, naikkanlah ketaatan. Caranya ya dengan seperti ini. Menaikkan ketaatan bukan, Bu? Hari ini kita? Iya. Outputnya nanti
ketaatan kita akan meningkat insya Allah. Kemudian kita bersama dengan orang-orang yang benar. Di surat apa kemarin kita bahas? Surat At-Taubah 119. Itu tips untuk menaikkan iman ya Bu. Karena yang diseru selalu dalam Al-Quran itu ya ayyuhallazina amanu. Jadi sudah dipisahkan ya, panggilan itu juga sudah dibedakan. Dalam hal ini dalam surah Al-Hasyr tadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Cukup nggak Bu dengan hanya beriman terus kita udah bisa dapat gelar takwa? Enggak. Karena ada perintah di sana. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri berbekal. Berbekal. Tadi tujuannya sudah kita sampaikan. Orang beriman itu pasti tujuannya kepada Allah. Tapi kita disuruh berbekal. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bekal itu wattaqullah. Bekal itu namanya iya. Bekal itu namanya takwa. Inilah status yang laku nanti ketika kita pulang kepada Allah. Adakah status itu tersandang pada diri kita atau tidak ada? Perlu ilmu untuk menandai mana bekal, mana beban, iya kan? Kalau nggak pakai ilmu kita nggak tahu. Kita ngumpulin bekal atau ngumpulin beban. Seperti orang yang berjalan, ya musafir, dia bawa tas, ya kan? Bawa tas. Ini perumpamaannya ya Bunda ya sayang ya, bawa tas. Ketika sampai di tujuan, tas dibuka. Udah lapar nih ya kan? Udah lapar. Tas dibuka, perbekalan dibuka. Ternyata isinya bukan roti, tapi beroti. Bisa dimakan? Enggak bisa. Jadi pastikan ya, isi tas kita itu adalah yang bermanfaat. Perlu ilmu kalau gitu? Iya, perlu ilmu. Hari ini, Bunda sekalian, kita akan belajar tentang mizanul ilmu. Ya. Sebelum kita belajar detail tentang ilmu, kita suka salah ya. Kita suka salah dalam membuat kesimpulan. Ya. Kalau kesimpulan itu berasal dari dalil yang syar'i, itulah ilmu. Kalau enggak itu cuma hawa nafsu. Ya. Iya. Mana yang paling banyak kita pakai? Kurasa kan? Pakai kurasa kan? Kurasa bagus ini. Kurasa cocok lah ini. Kurasa udah betul lah ini. Gitu kan? Nggak boleh pakai kurasa terus Bu ya. Nggak boleh ya. Karena ada tuntunannya. Mari kita lihat ya. Mizanul Islam itu bicara apa saja? Ada nggak di bawah bukunya? Buku Mizanul Muslim? Ada? Mari kita lihat ya. Kita lihat dulu jangkauan yang dibicarakan dalam Mizanul Ilmu. Ya. Di dalam hidup kita Bu, tidak boleh lagi kita kemana-mana bawa timbangan pribadi. Nggak boleh ya Bu. Timbangannya harus dari Al-Quran dan As-Sun. Iya. Karena hanya itu yang bisa diterima. Timbangan pribadi nggak bisa Bu. Kecuali timbangan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita bisa lihat ya. Di dalam buku ini coba lihat bukunya masing-masing. Dalam pelajaran Mizanul Ilmu. Ada beberapa poin yang dipelajari, tapi nggak semuanya sekarang. Cuman Bunda kasih tahu, begitulah detailnya kalau kita bicara Mizanul Ilmu. Untuk bisa memahaminya begini Bu.
segala sesuatu itu harus punya takaran, betul? Harus punya aturan. Minum obat ada aturannya nggak, Bu? Betul kan? Rendang aja punya komposisi, baru namanya rendang. Kalau ibu mau bikin rendang daging 1 kilo, cabenya 5 biji cukup? Cukup 5? Enggak cukup. Harus berapa, Bu? Paling tidak 2 ons. Kalau mau pedas, tambah cabai rawit. Tapi kalau bikin rendang, cabenya cuma 5, enggak jadi rendang. Jadi apa, Bu? Tumis atau sayur asem daging, ya kan? Perlu enggak di dalam rendang nenas? Enggak. Kue nanas itu kalau kita bikin nastar, kira-kira ibu perlu pete? Nggak nyambung kan? Begitu, Bu. Kita juga harus punya aturan yang pas dalam segala hal. Seperti itulah konsep berpikir kita. Itu, aku mau buat apa ini? Jadi kalau satu resep. Kalau mau ketemu Allah, syaratnya apa katanya tadi? Takwa. Takwa itu kontennya apa? Komposisi takwa itu apa? Apakah ada takabur di dalamnya? Enggak ada kan? Tinggi hati? Enggak ada. Malas? Enggak ada. Jadi paskanlah diri kita ini dengan standar dan ketentuan berlaku untuk penghuni Iya. Nah, hari ini kita tentang bicara standarisasi ilmu, mizanul ilmu. Dalam mizanul ilmu ada poin-poin yang dipelajari, Ibu. Ini hanya pengantar, yang boleh Ibu catat juga boleh. Ketika bicara ilmu, kita akan bicara pengertiannya pasti duluan, ya. Pengertian ilmu. Di sini letaknya. Nanti kita tahu dalam pengertian ilmu, oh itu rupanya ilmu. Selain itu bukan ilmu. Kemudian kita akan belajar tentang disyariatkannya tolabul ilmu. Apakah benar belajar ilmu itu ada perintahnya? Segitu pentingkah ilmu? Sehingga kita belajar nanti tentang disyariatkannya tolabul ilmi. Kemudian kita akan belajar klasifikasi ilmu. Kemudian keutamaan ilmu. Kita belajar hari ini yang ini, poin ini. Keutamaan ilmu dan ulama. Ulama di sini artinya yang menyampaikan ilmu. Kemudian akan dibahas fungsi dan peran ilmu. Fungsi dan peran ilmu. Kemudian kita bicarakan juga di Mizanul Muslim sarana mencari ilmu. Kemudian kita nanti Bunda akan sampaikan juga insya Allah mengenal manhaj talaki wal istidlal, metode penerimaan ilmu yang benar dan pengambilan dalil menurut para salaf. Kemudian akan dibahas di dalam Mizanul Muslim, Mizanul ilmu ini karakteristik orang berilmu. Masya Allah. Pernah kita pelajari, Bu, ini? Enggak. Kita enggak pernah tahu bahwa orang berilmu itu punya karakteristik orang yang berilmu. Kemudian yang terakhir tentang Mizanul ilmu adalah belajar tentang adab-adab guru dan para penuntut ilmu. Nah, itulah Mizanul ilmu, Ibu. Hari ini Bunda akan menerangkan poin pengertian ilmu, kemudian tadi apa? Keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Kalau sempat nanti Bunda akan lanjutkan dengan fungsi dan peran ilmu. Masya Allah. Mari kita mulai dengan poin pertama.
Pengertian ilmu. Ya. Pengertian ilmu adalah secara bahasa pengertian ilmu adalah lawan dari kata bodoh atau jahil. Ya, itu secara bahasa. Secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna. Sesuatu yang dengannya, maksudnya dengan apa ini? Dengan ilmu ya maksudnya. Sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Sudah Bu? Catat lagi ya. Dalam pengertian syariat, ilmu yang benar adalah yang diperoleh berdasarkan sumber yang benar. Salamatun masdar. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang disebut juga ayat-ayat syar'iyah. Ilmu yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah itu disebut apa Bu? Ayat-ayat syar'iyah. Kemudian titik 2 koma dan penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta yang disebut ayat-ayat kauniyah. Ada 2 ayat apa tadi Bu? Ayat syar'iyah itu yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Ayat kauniyah yaitu pendalaman atau penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Itulah ayat-ayat kauniyah. Melahirkan rasa ketundukan kepada Allah. Itu outputnya apa? Melahirkan rasa ketundukan kepada Allah dan diamalkan. Bunda baca sekali lagi ya. Ibu silahkan simak tulisannya ya. Karena ini penting. Nggak bisa di-korting Bu ya. Harus lengkap tulisan Ibu, catatannya. Dalam pengertian syariat, ilmu yang benar adalah yang diperoleh berdasarkan sumber yang benar. Dalam kurung yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang disebut juga ayat-ayat syariah. Belum tutup kurung ya, belum. Ayat-ayat syariah titik 2 koma dan penelitian tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta dan penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta yang disebut juga ayat-ayat kauniyah. Baru tutup kurung. Tutup kurung koma, lanjut ya, koma ya. Melahirkan rasa ketundukan kepada Allah. Melahirkan rasa ketundukan kepada Allah, koma, dan diamalkan. Ketundukan di sini berasal dari rasa takut ya, rasa khasyah. Mari kita lihat suratnya Ananda, surat Fatir ayat 28 ya. Ibu-ibu lihat, ada satu ayat dalam Al-Quran yang memberikan kita informasi penting. Ternyata hanya satu tanda-tanda utama dari seorang ulama, orang yang berilmu. Surat Fatir, surat 35, ayatnya 28. Baca secara utuh saja ya nak. Kalau di buku Mizan hanya diambil kutipan yang belakang, tapi Bunda ingin dibaca dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ada Bu? Siapa ulama menurut Al-Quran? Ini ayatnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut. Yang apa Bu? Takut kepadanya hanyalah para ulama, para pemilik ilmu. Jadi tanda-tanda orang yang tinggi ilmunya atau ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Iya. Banyak Bu syaratnya Bu. Ini syarat utama Bu. Belajar macam mana pun orang, kalau nggak ada takutnya kepada Allah, dia nggak berilmu. Ini ayat yang harus Ibu atau kita semua tahu. Tidak semua orang bisa menyandar gelar ulama. Ulama itu banyak takutnya Bu. Apa yang ditakutkannya Bu? Azab, hukuman, benci Allah. Itu dia takut. Andai kata ciri-ciri itu ada pada kita, Bu, boleh nggak kita dibilang ulama? Boleh Bu. Orang berilmu maksudnya. Orang berilmu. Apa tanda-tandanya Bu? Iya. Dalam segala aspek kehidupan, dia jaga dirinya dari azab Allah, bencinya Allah, hukumannya Allah. Itu orang pintar Bu. Yang bilang bukan Bunda. Di surat apa? Fatir ayat. Iya. Itulah indikasi orang berilmu. Dulu kita belum belajar. Jadi kita nggak punya rasa iya, nggak punya rasa takut. Tadi pagi ada satu tulisan, mungkin udah Bunda share ke sini ya. Tentang siapa? Tentang apa? Tentang rusa, ya. Tentang rusa, ya. Ada niar dapat? Yang mana kita? Kita sering jadi rusa kali ya. Sering jadi rusa. Gimana ceritanya tentang rusa di situ? Rusa dan manusia mana lebih parah? Rusa itu di dalam satu penangkaran, di dalam taman apa itu biasanya? Taman Marga Satwa ya kan? Di taman itu sudah dijamin Bu makanan rusa. Ada anggarannya ya kan, rusa tadi. Tapi rusa itu masih nengok di luar pagar ada lagi. Ada rumput yang lain, Mbak. Jadi dia berusaha melompati pagar. Mau ngapain? Mau makan rumput. Padahal di tempat dia ada semua ini. Tapi rusanya kepingin makan rumput yang di luar pagar. Ketangkap sama polisi apa? Polisi Marga Satwa apa? Kebun binatang. Kenapa? Dia nggak boleh makan di luar pagar. Dia mau melompat. Bandingkan dengan manusia. Manusia ini udah ada aturan untuk dia dan itu dia pasti selamat dengan aturan Allah. Tapi dia suka nengok keluar. Bukan dilompatinya pagar itu Bu, dipindahkannya pagarnya. Digesernya pagarnya. Itu manusia tuh.
Betul? Mana lebih parah kalau gitu? Manusia. Iya, iya. Ilmunya untuk apa? Untuk durhaka kepada Allah. Kita gitu. Jangan-jangan ya. Nah, begitu seterusnya, banyak analogi-analogi yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi kita sendiri sebetulnya. Aku ini udah termasuk berilmu apa enggak sih? Nah, itu akan membantu. Sama dengan ayat yang baru kita baca barusan. Surat Fatir ayat 28. Kalimat mana yang strength point dalam ayat ini, Bu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Apa artinya, Bu? Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, sebetulnya simpel ya, simpel sekali untuk melihat orang berilmu atau tidak. Dia takut menceritakan aib suaminya ke sana kemari. Takut nggak? Takut Ibu? Atau nggak takut? Takut, Bu. Takut nambah udang dalam timbangan yang udah pas timbangannya 1 kilo, awak tambah 3 biji. Takut nggak, Ibu? Jangan-jangan sakit perut gara-gara 3 udang itu, Bu. Berapa sih nilai 3 udang dibanding opname di rumah sakit? Takut, Ibu? Begitu seterusnya, Bu. Jadi orang berilmu itu banyak kali takutnya. Orang Medan bilang banyak kali takutnya. Itu satu definisi ilmu. Ya, itu salah satu definisi ilmu. Kadang kita dinasihati dengan ayat yang tertulis. Inilah ayat-ayat syariah. Kadang kita dinasihati dengan tanda-tanda alam. Ibu ternasihati enggak dengan gempa, dengan banjir, dengan banyak bencana ini? Ternasihati enggak, Bu? Ternasihati. Itulah orang pintar, Bu. Dia mampu meneliti ayat-ayat kauniyah. Dan dia selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang berilmu itu, Bu, gak sembarangan dalam melihat apapun. Orang-orang yang berilmu itu melihat yang sesimpel-simpel aja, Bu. Gak usah terlalu jauh kita ambil contoh. Melihat bunga saja. Nih, kita kan suka bunga kan, Bu? Ibu-ibu suka bunga. Iya. Pernahkah Ibu punya perhatian? Ya Allah, seriusnya lah kau membuat titik-titik di bunga ini, di bunga anggrek, ya kan? Allah bikin titik-titik, ada yang garis-garis, betul kan? Ya Allah, ya Rabb, untuk apa itu semua diciptakan? Coba Bunda mau tanya, untuk apa? Untuk apa? Ya, agar manusia memuji. Ucapannya tadi apa? Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina azabannar. Karena orang yang tidak lalai memuji Allah, enggak mungkin dia ada di dalam neraka. Karena dia selalu terhubung kepada Allah. Itulah orang berilmu. Nah, sekarang Ibu, kita mau lihat tentang keutamaan ilmu yang tadi Bunda sampaikan. Halaman, yang punya buku lihat di halaman 28. Keutamaan ilmu, ada dalam kurung penuntut ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu yang pertama adalah Allah akan meninggikan derajatnya. Apa? Meninggikan derajat.
Jadi kalau ibu mau tinggi derajatnya dalam pandangan Allah, berilmu ya Bu. Berilmu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa setiap subuh. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka, apa yang pertama? Ilman ya nafi'an. Kedua, warizqan thayyiban. Yang ketiga? Iya, minta ya sayang ya. Setiap pagi doanya itu dulu ya. Nah, itu doanya yang pertama. Agar ilmu ini menjadi asbab kita mendapatkan rezeki yang thayyib. Agar ilmu ini membuat amal diterima. Apa sumbernya kalau gitu? Ilmu. Iya. Ilmulah yang membuat rezeki itu thayyib. Maksudnya gimana Bu? Kalau ilmu tadi kan sudah kita pelajari di depan tadi. Ilmu tadi membuat kita punya rasa iya. Punya rasa ini ilmu. Kalau konsep ini kita pakai dalam mencari rezeki itu statusnya thayyib. Tapi kalau konsep takut tidak ada dalam diri kita mencari rezeki, hantam kromo. Betul? Gak ada rasa takut. Tukang goreng pisang misalnya, gak ada rasa takutnya. Supaya goreng pisangnya tetap kriuk-kriuk sampai 2 hari, ditaruhnya plastik dalam kualinya. Betul? Itu kenapa? Gak ada rasa takut. Gak ada ilmu takutnya, gak ada. Hantam kromo cat. Jadi rezekinya tidak. Betul. Kalau ilmu tidak ada pada pejabat misalnya, nggak ada rasa takutnya, gimana Bu? Itu konsep ilmu maksudnya dalam rezeki. Kalau tidak ada ilmu kepada emak-emak kita, gimana? Lalai kepada urusan anak-anak dan rumah tangga. Kalau ilmu, kalau emak-emak tidak punya iya, dan sebagainya. Jadi kerusakan itu adalah kerusakan pada ilmu. Ini yang pertama. Jadi nggak boleh kita berpuas diri dengan awam. Nggak boleh awam ya Bu. Nggak boleh awam lagi. Kita harus ya, harus punya rasa rasa takut. Ya. Ini ya. Yang kedua tadi, rizqan thayyiban. Ilmu akan membuat rezeki yang kita cari thayyib. Yang ketiga Bu, wa amalan mutakabbalan. Kalau nggak pakai ilmu, ibu salah dalam beramal. Betul? Apanya yang salah Bu? Cuman 2 salahnya. Yang pertama niatnya. Niatnya bukan karena Allah, nggak diterima Bu. Syarat yang kedua, tidak sesuai standar dan ketentuan berlaku juga nggak diterima. Jadi harus belajar, harus punya ilmu. Itulah Bu, makanya Rasulullah mengatakan, berdoalah kalian pagi dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Waduh, nikmatnya hidup ya dengan ilmu. Coba ibu buka surat Rum, surat 30 ayatnya 7, supaya jelas ilmu yang mana yang dimaksudkan, yang kita tuntut itu. Surah Rum ya, di dalam buku Mizanul tidak ada. Ini Bunda tambahkan pengertiannya supaya lebih lengkap.
Surat Rum surat 30 ayatnya 7, Nak. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Ilmu yang tak nyambung dengan akhirat sia-sia, Bu. Penemu lampu ini siapa namanya? Thomas Alva Edison. Berguna nggak ciptaan dia? Berguna. Andai kata dia orang beriman, sampai hari ini dia mengalir padanya amal jariah. Tapi enggak. Bagi dia hanya sampai orang mengenal dia saja, tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Kita yang mana? Kalau kita beriman, dua-duanya dapat. Tapi kalau misalnya penemu kedokteran, siapa penemu kedokteran? Ibnu Sina. Apakah dia mendapatkan royalti? Dapat sampai hari ini. Sampai hari ini dia dapat. Karena ilmu dunianya berhubungan dengan akhirat. Ilmu kita sekarang coba kita timbang-timbang dulu ya. Ilmu yang mana ini? Ada nggak hubungannya dengan akhirat? Kalau ilmu yang kita tinggalkan niatnya untuk akhirat, dan kita memang orang yang percaya, yang punya keyakinan, gak usah sanksi, Bu. Sampai kapanpun tetap mengalir. Itulah amal jariah. Bisa nggak, Bu, kita punya amal jariah? Bisa, Bu. Kapan kita buat amal jariah? Udah mati atau sekarang? Iya, tadi Ibu sudah mengumumkan, tadi Bunda dengar, akan Ibu Leni ya tadi sudah menggelar amal jariah untuk menjadi guru relawan Sakifa, program YMKU untuk membebaskan Sumatera Utara dari buta baca Al-Quran. Itu niat, Bu. Niatnya apa, Bu? Membebaskan Sumatera Utara. Mau itu terjadi apa enggak, yang jelas kita sudah ngambil ancar-ancar. Sumatera Utara bebas buta baca Al-Quran. Walaupun belum tercapai, tapi kita sudah punya niat. Ini niat aja nggak ada, masalahnya di situ pula, ya kan? Udah diajak pun nggak mau. Aduh, dengan apa nanti dia di akhirat? Pakai amal sendiri nggak cukup, Bu. Harus pinter-pinter, Bu. Seperti yang Rasul bilang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Coba kita lihat surat Rum. Mereka cuman tahu ilmu dunia. Sedangkan tentang akhirat, pernah nggak baca tulisan B.J. Habibie? Sedih kali kita bacanya, ya Bu ya. Andai kata aku tahu, katanya. Masya Allah, sedih Bunda bacanya. Maksudnya itu menggugah ya, menggugah orang-orang yang sok ilmuwan. Habibie itu orang pinter, Bu. Di mana kepintarannya? Dia mengakui sumber ilmu yang paling pantas untuk dituntut itu Al-Quran. Masya Allah. Awak tak segininya Habibie ya. Udah lagak minta ampun ya. Gak mau belajar ya kan. Itu lagak, Bu. Orang lagak tuh kayak gitu. Gak mau belajar Quran. Gak ada waktu, kata dia. Time is money. Jadi waktu dia hanya sisa-sisa. Sisa-sisa, udah batu, udah nggak bisa bilang
huruf dengan benar baru ngaji ya kan. Makanya majelis tahsin sekarang nenek-nenek isinya. Betul? Kemana dulu waktu kecil? Tahsin itu waktu kecil Bu dipelajari. Tapi dunia terbalik hari ini. Nenek-nenek belajar tahsin. Nggak apa-apa lah Bu daripada telat ya. Daripada tidak ya Bu. Itulah obat ya Bu. Mau bilang apa lagi? Sebetulnya ketika usia sudah tua, kita kemampuan teknis itu sudah terbatas. Isi sebetulnya dengan pengertian-pengertian yang bernilai hikmah. Iya, bukan Bunda larang belajar tahsin, bukan. Tapi tidak cukup Bu. Tapi harus ditambah dengan ini. Surah Rum ayat 7. Jangan puaskan diri hanya dengan nilai-nilai yang sifatnya akademis. Tak sampai menghubungkan dia kepada pencipta ilmu itu. Mestinya kita sudah sampai di sana Bu. Karena kesempatan untuk mencari ilmu semakin banyak atau semakin tipis? Makin sedikit ya Bu ya. Makin sedikit. Semoga Allah memberi kita efektivitas dalam mengisi sisa-sisa hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Itu ya suratnya Bu ya, surat Rum ayat 7. Allah menyindir orang yang hanya getol menuntut ilmu dunia tapi lalai untuk menuntut ilmu akhirat. Bukan Bunda bilang nggak boleh kita sekolah untuk dunia, boleh Bu. Tapi harus nyambung ke akhirat. Contohnya gini Bu, sekedar inspirasi saja. Abang sepupu Bunda itu dokter. Dokter Kamal Basri Siregar. Beliau ahli penyakit tumor, bedah, kanker, segala macam yang ngeri-ngeri lah ditanganinya. Kadang-kadang dia harus menjadi ustadz Bu kepada pasiennya. Kapan dia jadi ustadz Bu? Ketika menyerahkan hasil pemeriksaan biopsi bahwa ibu terkena kanker stadium 4 misalnya. Bagaimana dia, abang saya itu, menyampaikan berita itu kepada pasiennya. Dia tidak langsung cerita penyakit Bu. Dia biasa dengan menghibur pasien dengan janji Allah. Dia akan kaji tawakal, kaji sabar dulu, baru dia kasih tahu. Artinya apa Bu? Dia sudah berdakwah belum? Sudah. Sudah menyampaikan janji Allah? Sudah. Begitu Bu, ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Bisa kita hubungkan segala sesuatu dengan nama Allah, misalnya yang maha pemurah, yang maha menyembuhkan, yang maha kaya, dan sebagainya. Begitu caranya Bu, supaya ilmu dunia kita ini pun punya nilai akhirat. Bisa Bu kira-kira? Bisa dipraktekkan? Contohnya apa? Bunda suka kajian itu dengan memberi contoh banyak Bu, supaya bisa dipraktekkan. Misalnya ada orang datang ke Ibu, pedagang, ada itu pedagang, Bunda, tak macam mana wak ini katanya. Apa yang macam mana? Bunda bilang, makin lama daganganku makin tak ada yang datang, katanya ditutup katanya. Hah, ditutup siapa? Bunda bilang, katanya ada yang nutup. Apa maksudnya Bu? Ada ilmu hitam. Ada yang iri sama awak Bunda. Katanya setiap lewat tokoku gak nampak katanya. Hah? Mati lampu Bunda bilang. Enggak. Ada yang nutup katanya. Jadi Bunda bilang sama dia, selama kau percaya dengan kekuatan seperti itu,
kau nggak akan pernah merasa ridho dengan apa yang dikasih Allah. Ya. Coba pahami ayat yang kita kemarin baca. Apa itu? Ayat 1000 udah ingat? Oh, belum hafal kata nenek itu. Jadi akhirnya beliau yakin, kembali keyakinannya, karena semua kuncinya adalah qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu yang membuat dia menjadi tenang. Orang berilmu atau enggak, Bu? Kalau seperti itu, orang berilmu. Jangankan kesuksesan, ya, kerugian pun kita sudah hubungkan kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ada burung ada satu kisah. Ada burung yang komplain sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku punya sarang, katanya. Anakku ada di situ. Tapi kau kirimkan angin. Sehingga aku harus memindahkan sarangku ke tempat yang lain. Kayaknya komplain sama Allah. Kata Allah, aku kirimkan angin supaya kau terhindar dari patokan ular, kata Allah. Kalau nggak aku kirimkan angin, kau tetap tidur di situ, kata Allah. Berarti apa, Bu? Siapa yang lebih tahu? Iya. Itu konsep berpikir, Bu. Itulah orang-orang yang dibimbing oleh ilmu. Sekarang kita lihat dari ayat tentang ilmu tadi, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Keutamaan ilmu ada di sana. Surat ke-58 ayat 11. Janji Allah tentang orang berilmu dinaikkan derajatnya di sana, ya, Bu. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Baca, nak, sayang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mari kita tadaburi ayat ini, ya. Di sini ayat ini mengatakan orang beriman dan berilmu, ya. Sejajar kan? Beriman dan orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya. Apa syaratnya duluan, Bu? Beriman. Setinggi apapun dia ilmu, tidak dikatakan berilmu kalau tidak dilandasi dengan iman. Ibu lebih tinggi derajatnya, Bu. Ibu semua yang ada di sini lebih tinggi derajatnya, Bu, dibanding dengan orang di luar sana yang sekolahnya entah S berapa tapi nggak beriman. Lebih tinggi siapa derajatnya, Bu? Orang ya, karena dengan memilih beriman itu satu kecerdasan. Itu juga ilmu. Masya Allah. Memilih beriman daripada kafir, Bu, itu adalah satu kelas yang berbeda.
beriman dan berilmu. Dalam konteks apa Bu ilmu di sini? Mari kita lihat ayat ini. Ya Allah, sepele saja Bu, indikasi orang berilmu. Lihat di dalam majelis. Ini majelis orang berilmu. Kenapa Bu? Teratur, tertib. Ini majelis orang berilmu itu. Ini di dalam Al-Quran dikatakan berlapang-lapanglah di dalam majelis, berlapang-lapang sehingga terdapat suasana yang nyaman. Makanya timbul rasa ketenangan jiwa di dalam. Karena orang di dalam sudah punya kelapangan hati. Jadi kalau mau melihat majelis itu adalah majelis orang berilmu, lihat di dalamnya. Apakah mereka tertib atau tidak? Karena orang dalam majelis ilmu adabnya sudah terbukti. Ketika disuruh berdiri, maka berdirilah. Itu apa Bu? Peraturan. Taat kepada. Sering Bunda lihat dalam sholat berjamaah. Sholat apa Bu? Berjamaah. Ibu sholat di belakang imam atau di kanan imam atau di kiri ujung imam? Berarti sholat berjamaah itu safnya dari mana? Dari mana? Tengah. Enggak bisa. Dari kanan lah. Enggak Bu, tengah. Jadi kalau mau nyambung saf kedua, mulai dari tengah, bukan di ujung sana Bu. Imamnya di sini Bu. Ibu ke sana sholatnya. Imam di mana? Tengah. Kita centering. Jadi kalau ada orang belakangan datang, kiri atau kanan, kiri. Jadi rapi. Islam ini Bu, bicara tunduk Bu. Bicara ketaatan, bukan bicara logika pintar, enggak, bicara tunduk. Peraturannya begitu. Nanti ada yang disuruh gitu, enggak bisa lah, aku dulu. Oh, berarti dia enggak orang berilmu. Enggak, orang berilmu itu punya iya, taat iya. Sholat berjamaah, sujud terakhir selalu telat, boleh? Enggak boleh Bu, namanya berimam. Kalau mau sulutnya lama-lama sendirian, sholat sendiri boleh. Setengah jam sujud aja nggak apa-apa, tapi sendiri. Tapi ketika berjamaah tidak Bu. Apa kata komando di depan? Ikut. Nggak boleh. Jadi orang berilmu itu kelihatan Bu dari ketaatannya. Itu bicara adab Bu, adab berjamaah. Sholat tarawih lagi nanti Bu. Ini paling sering nih. Sholat tarawih, nggak bisa digeser tempat duduknya Bu. Ya, nampak orang nggak berilmu itu Bu. Susah kali diatur, marah dia. Kemudian apa lagi Bu dalam nanti Ramadan? Ikut yang 23 rakaat, di situ ada 23 rakaat, 8 rakaat pulang dia, boleh? Enggak boleh. Ikut sampai habis. Iya Bu. Adabnya di mana Bu? Ibu tinggalkan imam. Makanya perlu ilmu Bu. Makanya kata Rasul tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan, iya, supaya amal tidak tertolak, belajar. Cari ilmu, cari ilmunya. Inilah bicara ilmu di Al-Quran. Ternyata tidak panjang-panjang dan tidak hebat kali cara menengok berilmu apa enggak. Tengok aja dia taat aturan apa enggak. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Dengan ilmu itulah Allah tinggikan derajat kita.
Jadi jangan ngotot Bu ya kalau udah ada aturan dari Allah. Jangan pakai lagu yang lama tuh, ku coba bertahan ya kan? Ku coba bertahan gitu kan? Nggak usah Bu, kalau udah ada peraturan, oh iya awak ikut. Sekarang kita bahas keutamaan ilmu dari hadis Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, enaknya hidup kita ini ya, dibimbing Quran sudah. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Janji Allah di situ ditinggikan derajatnya kalau kita beriman dan berilmu. Ini dari Rasulullah. Hadisnya ada beberapa. Bunda akan bacakan karena sering kita dengar hadis-hadis ini. Yang pertama Ibu, kata Rasulullah, barang siapa, jadi siapa aja ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Sering kan kita dengar ini hadis? Tapi kita terangkan Bu ya, maksud dari hadis ini. Barang siapa berarti tidak ditentukan orang apa, jenis kelaminnya macam mana, siapa, nggak ada. Tapi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari, artinya dia memang sengaja mendatangi majelis ilmu, menempuh jalan. Dia sengaja memang keluar ongkosnya, keluar tenaganya, disiapkan waktunya, menempuh jalan untuk apa Bu? Untuk mencari ilmu. Tadi kita udah tahu ilmu itu apa? Ilmu yang membuat pemiliknya dijaga ya, terjaga dari murka, benci dan hukuman Allah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, bukan cari kawan ya Bu. Pergi ngaji ngapain mau jumpa kawan? Enggak, bukan gitu. Bukan mau nengokkan jilbab baru, bukan. Tapi untuk mencari ilmu. Nah, ilmu yang mana? Bunda tanya terus nih. Ilmu yang mana? Ilmu yang sudah kita lihat dari surah Rum tadi ya, Rum 7. Jangan sampai ilmu itu tidak bikin kita nyambung kepada akhirat. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju, memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi kalau nggak pakai ilmu, payah Bu masuk surga itu. Betul? Payah atau mudah Bu? Kalau nggak pakai ilmu? Payahlah. Payah kali kalau nggak pakai ilmu. Kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita berat-beratkan, iya kan? Kalau nggak pakai ilmu, kadang-kadang ifrat, kadang-kadang tafrit, kadang-kadang menggampang-gampangkan, kadang-kadang menyulit-nyulit. Makanya pakai supaya takarannya pas. Kalau enggak repot. Islam hadir dengan konsep yang sudah sesuai dengan fitrah manusia. Enggak ada yang repot-repotkan dan ada juga digampang-gampangkan. Itu maksud hadis Nabi ini untuk mengetahui jalan itu. Jalan yang mana Bu? Ihdinas siratal, apa itu? Jalan yang lurus. Ya, lurus di jalan kebenaran atau di lurus jalan kesesatan? Di sana artinya adalah selain lurus pengertiannya, istiqomah Bu.
orang-orang yang istiqomah, berada di jalan yang lurus. Ini sebelum Bunda lupa, ada di Al-Quran Bu, surat yang selalu menjadi inspirasi buat kita semua agar berada di dalam keistiqomahan. Ini berat Bu, istiqomah itu berat, konsisten, istiqomah. Ada Bu dalam Quran. Siapa yang tahu ayat istiqomah? Niar pasti udah tahu itu, udah pernah Bunda kasih tahu, sering. Niar pasti tahu, mestinya udah tahu. Bunda buka dari depan, sambung sama Ananda. Ayo, sambung. Ayo. Rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah ya Rob, ingat Bu, ini sering dibaca. Masya Allah. Orang-orang yang berkata Allah lah Robku, kemudian dia istiqomah, maka Allah akan menurunkan baginya malaikat yang berkata, jangan bersedih dan jangan takut. Kapan nih Bu? Kapan ini kalimat diucapkan Bu? Ini ilmu ya Bu, ini ilmu. Kapan kalimat ini diucapkan? Ketika kita nanti detik-detik sakaratul maut. Surat Fusilat ayat 30. Inilah ilmu yang termasuk penting kita tahu supaya mudah masuk surga. Ilmunya banyak sebetulnya dalam Al-Quran Bu, tapi Bunda sengaja ambil yang ini supaya bisa kita amalkan. Surah 41 ayat 30 Bu. Tadi Ananda di belakang tunjuk tangan tadi sama kan maksudnya kan nak? Nah, coba dibaca sayang. Kasih hadiah lah kalau gitu. Ini hadiahnya apa nak? Nih. Tinggal pilih. Ya baca sayang. Fusilat. Tadi kan udah tahu kan jawabannya sayang. Bacalah biar didengar semuanya. Ayo sayang yuk. Itu Bu ya ayatnya ya. Masya Allah. Malaikat datang kepada orang-orang yang lurus akidahnya. Udah bertobat dari jimat, bertobat dari perdukunan, bertobat dari penglaris segala-galanya. Tobat dia sudah. Dan dia menghadapi sakaratul maut. Malaikat berkata kepadanya, Allah takhafu wala tahzan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan sedih. Hari ini ada berita gembira untukmu tentang jannah. Ya. Makanya Bu perlu berilmu. Orang berilmu itu tidak akan pernah menduakan Allah. Enggak mau dia. Karena nanti terancam akhiratnya. Ini maksud Rasulullah ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Hari ini Ibu udah dapat banyak ilmu ya Bu, yang membuat kita punya rasa takut dan harap. Niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Dengan bahasan Al-Quran kita tahu apa larangan, apa perintah. Dengan mentaati itu mudah nggak kita menuju surga Bu? Insya Allah. Oh ya Nanda, ini hadiahnya sayang.
Ini besar ya. Makasih sayangnya. Bukan hadiah Bunda, hadiah Bu Leni. Hadis yang kedua. Ini juga sering ya kita dengar hadis ini. Jika anak Adam meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali ya 3 perkara. Sering nggak kita dengar Bu ini? Sering. Yang pertama, sedekah jariah yang terus mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, yang disampaikan. Kemudian anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Bunda periksa hadis ini ternyata menjelaskan surah Yasin 12. Kalau ibu baca surah Yasin 12 akan dijelaskan dengan hadis ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Asar ya, jejak-jejak, tanda-tanda. Kita masing-masing akan meninggalkan jejak. Jejak kita ada 3 yang terus mengalir pahalanya. Jejak itu ada di mana, Bu? Yang pertama, jejak kita di dalam sedekah jariah. Sedekah ibu nggak akan diakui oleh orang lain karena ibu yang punya. Jadi nggak usah takut, Bu ya. Itu jejak kita. Surah Yasin berapa tadi? 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam wa asarahum wa kulla syai'in iya. Hari ini kita sedang membuat ketiga jejak itu. Kalau udah mati pun kita tetap mengalir pahalanya, yaitu pahala dari sedekah yang terus mengalir. Ghairu mamnun ya, tak putus-putus. Tak putus-putus. Karena manfaat dari sedekah itu terus ada di muka bumi. Masya Allah. Ada satu orang jemaah Bunda yang dia hanya bilang sama Bunda, Bunda kalau ada yang butuh air, misalnya harus bikin pompa air gitu ya, kasih tahu ya Bunda, saya suka sedekah air, karena tahu manfaat dari sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Apa itu manfaatnya? Kapan ilmu itu diukur bermanfaat? Tentu secara dunia juga sudah bermanfaat, tapi sinkron dengan akhirat. Contohnya apa, Bu? Kalau ibu ngajar orang poco-poco, ilmu bermanfaat itu? Enggak, Bu. Dulu kan pernah, Bu, musim tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau nggak salah itu. Musim kali itu, Bu. Waduh. Bertobatlah kita, Bu ya. Banyak kita bertobat. Kalau sampai hari ini ilmu itu dimanfaatkan orang, Allah kalau kita kuno lah, Bu. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, apa, Bu, atsar kita yang ketiga? Anak soleh. Anak soleh yang mendoakan kita. Itu yang ketiga. Kemudian hadis berikutnya, ini agak jarang, Bu, diucapkan. Kita dapatkan hadis yang ketiga ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke masjidku ini, masjid apa, Bu? Nabawi. Masya Allah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Nabawi. Andai kata kita tahu jauh sebelumnya ya, Bu,
kita tidak akan menyia-nyiakan keberadaan kita di Madinah, di Masjid Nabawi. Barang siapa yang datang ke masjidku ini hanya untuk satu kebaikan yang ia pelajari atau ia ajarkan, maka ia akan sederajat dengan para mujahidin fi sabilillah. Jadi niat dia ke Nabawi untuk apa, Bu? Belajar atau mengajarkan satu kebaikan saja. Masya Allah. Bunda lihat jemaah-jemaah dari luar mungkin udah dapat hadis ini, sehingga mereka di sana di Madinah selalu berkumpul, bikin majelis kajian. Perhatikan nggak di Madinah? Orang Indonesia banyak? Enggak. Di mana orang Indonesia? Di toko emas. Tapi mereka Bunda lihat di sana ya, dari mulai habis asar itu udah ada kumpul tuh halakoh. Karena udah dapat hadis ini, Bu. Kita di mana sih nggak dikasih tahu ini? Betul? Ada dikasih tahu hadis ini? Nggak ada. Doakan Bunda ya sayang. Bunda ingin sekali membuka kelas manasik haji dan umroh gratis. Bunda kepingin dari dulu itu belum kesampaian sampai sekarang. Kepingin kali Bunda, supaya saudara-saudara Bunda yang berangkat ke sana itu betul-betul mengumpulkan bekal. Ini manasik bayarnya mahal kan, Bu? Akses kepada ilmu begitu mahal hari ini. Ya Allah. Doakan ya sayang ya. Sama-sama kita buat insya Allah. Kita punya markas yang benar-benar bermanfaat untuk umat. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, hanya untuk satu kebaikan yang ia pelajari atau ia ajarkan kepada orang lain, maka ia akan sederajat dengan para mujahidin fisabilillah. Sementara orang mendapatkan gelar mujahidin berdarah-darah loh, Bu. Dengan nyawa dia dapatkan gelar itu. Ya Allah, mulianya orang yang belajar dan mengajar. Hadis keempat dari Rasulullah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah sedang mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajari antara satu dengan yang lain, kecuali ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang dan malaikat akan menaungi mereka, serta Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Malaikat al-muqarrabun. Masya Allah. Siapa ini, Bu? Siapa ini? Kata Rasul, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini kita ya. Berkumpul di mana kita ini? Di masjid, di rumah Allah, sedang mereka membaca kitabullah ini, dan mereka saling mengajari. Adakah terjadi ini proses sekarang? Ada. Saling mengajari antara satu dengan yang lain. Apa janji Allah, Bu? Ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Terasa, Bu? Terasakah ketenangan? Iya. Janji itu memang udah diinformasikan dari sabda Rasulullah. Kecuali ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang, dan malaikat akan menaungi mereka. Malaikat apa, Bu, yang menaungi kita hari ini? Malaikat malaikat rahmat. Serta Allah akan memuji-muji mereka,
memuji kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita dipuji-puji sama Allah. Lihat hamba-hambaku. Karena di dalam majelis ilmu, hamba-hamba Allah itu akan menyebut-nyebut nama Allah dan mengingat nama Allah. Itulah yang membuat jiwa tenang. Jiwa tenang. Makanya kalau dalam kajian kan selalu Bunda bilang, matikan HP, berhentikan aktivitas supaya akses kita kepada Allah nggak ada yang halangi ya Bu ya. Hadiahnya apa? Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Hadis berikutnya, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Siapa yang hari ini mengajak kawannya hadir dalam majelis kajian ini? Ada yang mengajak kawannya? Pasti ya. Si Anu diajak si Anu. Yang mengajak itu akan mendapatkan pahala dari orang yang diajaknya, karena orang yang diajaknya itu mengamalkan ilmunya. Dapat. Wih, enak sekali ya kalau ngajak orang pergi mengaji. Dapat pahalanya Bu. Gak usah takut. Yang membuat transfernya itu udah ketentuan tuh Bu. Pasti nggak bisa dihalang-halangi. Kita lihat hadis yang panjang ini. Nah, ini mungkin lebih jarang lagi kita dengar. Karena di sini kita akan tahu ternyata beda antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Hadis ini hadis Bu, bukan Bunda yang pandai-pandai, bukan. Rasul yang mensabdakannya. Kata Rasulullah begini, barang siapa yang bepergian dan mempelajari ilmu semata-mata karena Allah, Allah akan membukakan baginya pintu menuju surga, dan para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya kepadanya dan mengerumuninya dari segala penjuru. Udah sampaikan tadi kan? Lanjut lagi, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun untuknya oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Masya Allah. Siapa yang mintakan ampun untuk kita Bu? Semua makhluk di langit maupun di bumi. Kita nggak tahu loh makhluk itu apa, bentuknya macam mana, namanya apa, nggak tahu kita. Hanya terbatas sekali yang kita tahu makhluk Allah. Dan itu semua memohonkan ampun untuk kita. Ya Allah, ya Rob. Bahkan oleh ikan-ikan di lautan. Keutamaan orang yang berilmu, nah ini perlu Ibu tahu. Keutamaan orang yang berilmu jika dibanding dengan ahli ibadah. Apa? Iya. Keutamaan orang yang berilmu jika dibanding dengan orang ahli ibadah. Kata Rasulullah, seperti bulan pada bulan purnama dibandingkan dengan bintang terkecil di langit. Orang yang berilmu, kata Rasulullah, itu perumpamaannya seperti bulan pada bulan purnama. Itu orang berilmu. Kenapa Bu? Cahayanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang tadinya gelap, karena ada cahaya bulan purnama bisa terang. Itulah perumpamaan orang yang ahli ilmu. Kata Rasulullah, ahli ibadah itu seperti bintang terkecil di langit. Coba Ibu lihat langit malam, ada bintang kelap-kelip. Ada yang diteranginya? Enggak. Dia sendiri sibuk kelap-kelip. Betul? Begitu perumpamaannya Bu. Kita kalau gitu ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ilmu itu pasti beribadah niat.
ahli ibadah belum tentu diterima ibadahnya kalau nggak pakai ilmu. Tapi banyak orang berlomba-lomba puas dengan seperti bintang di langit. Sendirian aja dia. Kalau orang Medan bilang apa, Bu? Sur sendiri. Dia nggak peduli mau orang maksiat, mau apa nggak peduli. Yang penting gue nggak ganggu orang, ya. Prinsip gitu, nggak bisa, Bu, dalam hidup. Rasul juga nggak ganggu orang kok di Mekah. Rasul nggak dibenci karena akhlaknya buruk, enggak. Rasul dibenci ketika beliau berdakwah amal ma'ruf nahi, iya. Di situ baru punya musuh, Bu. Ibu pun nggak akan punya musuh kalau ibu rajin traktir kawan, ya, rajin ngajak halan-halan. Nggak ada musuh ibu. Nggak akan ada musuh ibu kalau ibu kayak gitu. Tapi ibu akan dimusuhi ketika bilang, oh ini nggak boleh, nggak bisa lagi kita begini, kita kan udah belajar. Siap-siap ibu dikeluarkan dari WA grup. Ah, ini payah ini katanya, nggak bisa lagi ikut nama kita, udah nggak sejalan kita katanya. Nggak apa-apa, Bu, biarin. Nggak masalah ya, Bu, ya. Akan bermasalah kalau kita nggak diterima sama penduduk surga. Nah, itu baru kita sedih. Tapi kalau nggak diterima sama grup itu nggak apa-apa lah. Betul? Punya prinsip gitu? Iya. Yang mana ibu takut, Bu? Takut nggak diterima Allah apa takut nggak diterima lingkungan? Lingkungan di dunia ada, Bu, yang sesuai dengan penduduk akhir. Cari itu, Bu. Harus dicari, Bu. Jadi penduduk dunia ini ada yang salah, ada yang benar, ada yang keliru, ada yang lurus kan. Jadi yang mana kita pilih? Kalau kita berilmu, pasti kita nggak akan berada satu geng sama yang salah. Itu aja, Bu, orang berilmu udah pinter, tahu dia membedakan. Itu maksud dari hadis Rasul ini. Perumpamaan apa tadi, Bu, kata Rasul? Perumpamaan orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti bulan pada bulan purnama dan bintang terkecil di langit. Ya Allah. Jadi kalau kita bicara ilmu itu bicara sinar, ya, Bu, ya. Bicara cahaya. Kalau nggak pakai cahaya semuanya rata, ya, Bu, gelap, nggak nampak warna beda-beda. Tapi kalau kita ada cahaya kita tahu, oh ini warnanya ini. Itulah ilmu. Hadisnya Bunda lanjutkan, ya. Ini panjang hadisnya, Bu. Keutamaan orang yang berilmu jika dibanding dengan ahli ibadah seperti bulan pada malam purnama dibandingkan dengan bintang terkecil di langit. Para ulama adalah pewaris nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham kepada mereka. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil keberuntungannya. Inilah hadis-hadis terkait ilmu. Inilah keutamaan ilmu itu, Bu. Keutamaan ilmu itu ada di dalam Al-Mujadilah 11 tadi, yaitu ditinggikan derajatnya. Kalau keutamaan dari hadis Nabi yang tadi yang Bunda baca. Ada yang kurang paham, Bu? Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita udah bahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntutnya maupun yang menyampaikan dari dalil Al-Quran dan hadis tadi sudah disampaikan. Sekarang kita akan belajar tentang atsar yang menyebutkan keutamaan ilmu. Apa? Atsar yang menyebutkan keutamaan ilmu, sebab-sebab, ya, yang menyebabkan keutamaan ilmu. Jadi ada beberapa pendapat, ya, para ulama yang patut kita bahas, ya, kita ketahui. Yang pertama ada
Ada 10 di sini ya, ada 10 poin ya, ada 10 orang ya, ulama yang menyampaikan asar keutamaan ilmu. Yang pertama dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau mengatakan, dunia ini terlaknat dan terlaknat pula penghuninya kecuali orang yang mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Jadi kalau dunia ini tak ada lagi orang baik, tak ada lagi orang menyampaikan kebaikan, macam manalah dunia ini kira-kira? Itu maksudnya ini. Kalau enggak ada lagi orang yang berilmu yang menyampaikan kebaikan, macam manalah kita hidup sekarang ini? Terlaknat di sini terhina ya, terhina atau binasa, kebinasaan. Jadi penting enggak orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan kebaikan itu? Sangat penting. Sangat penting. Dulu nih zaman-zaman kita waktu kecil itu berlaku dulu, seingat Bunda. Kalau ada orang yang bermaksiat di kampung, itu ada pemahaman 40 rumah itu mendapatkan azab ya. Kalau orang dulu bilang sial, sehingga harus diusir. Nah, sekarang berlaku itu. Sekarang macam mana Bu? Enggak ada lagi tuh. Awak pula nanti dibilang tidak toleran, masuk polisi pula awak lagi nanti. Iya, mengganggu kesenangan orang lain. Hah? Udah parah nih. Udah parah sekali. Sekarang orang berzina itu kalau nggak ada yang laporkan, nggak apa-apa. Kalau dilakukan suka sama suka di tempat tertutup, boleh Bu. Sekarang, macam nggak ada orang berilmu ya Bu. Macam nggak ada lagi orang yang takut kepada apa tadi ilmu artinya Bu? Takut ya, kalau dia punya ilmu berarti takutlah. Ternyata tidak ya. Makanya yang terjadi apa Bu? Yang terjadi apa Bu? Kalau nggak ada lagi itu semua, yang terjadi adalah Al-A'raf 96. Ibu mau lihat ayat itu? Buatlah supaya punya rasa takut. Ayat 96, 97, 98. Itu ilmu yang membuat kita takut. Surat 7. Surat 7 Bu. Coba Ananda baca sayang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. dan sekiranya penduduk negeri, bukan penduduk bumi ya, tapi negeri, berarti ada memang wilayah-wilayah. Penduduk negeri kata Allah, bukan penduduk bumi, penduduk negeri. Ada negeri Sodom, ada negeri kaum Samud dan lain-lain. Ntar lagi ada Indonesia ya kan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan apa syaratnya Bu? Beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka apa Bu? Iya, Brunei Darussalam ketika mengatakan negara kami berdasarkan syariat, apa yang ditunjukkan sama mereka Bu? Cadangan minyak yang luar biasa di bawah laut mereka. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Apa yang didustakan, Bu? Ancaman. Gak percaya orang itu sama ancaman. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, Bu, ayat ini. Ketika bicara berkah, pemberian berupa berkah, itu unlimited. Karena melimpah, kata Allah. Melimpah. Berlebih-lebih. Tapi ketika bicara hukuman, pas. Betul? Betul gak, Bu, di ayat ini? Jadi gak usah tanya kenapa. Udah pas itu, Bu. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai. Ada, Bu? Baca, Bu, ayatnya. Ada kan? Sesuai kan, Bu? Sesuai. Ini ilmu yang dalam sekali. Ketika bicara berkah yang diundang dengan apa? Iman dan takwa. Gak usah takut, Bu. Berlimpah-limpah kita dapat. Tapi kalau kita dustakan, azab itu turun dan itu pas. Enggak kelewat batas Allah menghukum kita, enggak. Sesuai. Sesuai aja pun udah setengah mati kita ya. Apalagi berlebih. Maha benar janji Allah ya, Bu, dan ancamannya sekaligus. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman? 97 kita lanjut. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya? Ada, Bu, yang kita tahu di Indonesia yang lenyap penduduknya? Di mana? Di Palu, di Lengger ya, Jawa Tengah. Satu malam lenyap penduduknya, Bu. Kenapa, Bu? Penduduknya udah parah kali, Bu. Mereka kalau udah malam, siang mereka jadi petani dan sukses luar biasa, hasilnya melimpah-limpah. Malam ngapain, Bu, mereka? Mereka punya satu kebiasaan menari. Tarian namanya lengger. Tarian itu membuat orang-orang ya hanyut sambil minum arak. Bukan nyembah patung, Bu, tapi nari. Tari-tarian tradisional. Mereka menari hingga lupa diri, ujung-ujungnya berzina. Emak dengan anak, semua macam hewan lenyap satu malam dibikin Allah, Bu. Itu bukan di Pompei, itu ada di Indonesia, Bu. Ibu nggak takut, Bu? Takut nggak, Bu, ada orang di sekitar rumah Ibu kayak gitu? Takut kan? Makanya harus ada yang menyampaikan kebenaran. Kalau nggak, laknat Allah akan turun. Makanya perlu orang berilmu itu seperti cahaya bulan purnama. Tapi ahli ibadah seperti bintang terkecil yang tak ada apa-apanya untuk orang lain. Itulah asar dari keutamaan ilmu itu.
Harus ada orang yang menyampaikan, belajar tentang kebenaran. Kalau enggak terlaknatlah dunia ini. Ya Allah ya Rabb. Pentingnya ilmu itu untuk kita ya. Kemudian Bunda lompat ya. Ada beberapa yang penting udah habis. Oh, sudah habis udah gini. Panitianya sudah gini. Boleh ya Bunda sampaikan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah saja. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, seorang ulama. Dia menerangkan tentang kelebihan ilmu di atas harta. Apa? Kelebihan ilmu atas harta. Yang pertama kata beliau, ilmu adalah warisan Nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga pemiliknya. Betul? Betul nggak Bu? Ilmu mengendalikan harta, ya. Ilmu mengendalikan harta, sedangkan harta dikendalikan ilmu, ya kan? Dengan demikian ilmu memerintah, sedang harta diperintah. Ilmu akan bertambah jika didermakan dan diajarkan kepada orang lain. Sedangkan harta akan hilang percuma jika dibelanjakan kecuali sedekah. Ibu tangkap aja ya, ini agak kencang Bunda ya. Tapi ini pendapat Ibnu Qayyim ini benar-benar aplikatif ya. Ilmu senantiasa menemani pemiliknya yang hingga ke liang kubur. Betul Bu? Sedangkan harta akan memisahkan diri dari pemiliknya sesudah kematiannya, kecuali sedekah jariah. Masya Allah. Orang yang berilmu, kadar dan nilainya ada pada dirinya. Apa Bu? Orang yang berilmu, kadar dan nilainya, nilai dirinya ada pada dirinya. Sedangkan orang kaya, nilainya terdapat pada hartanya. Makanya orang kaya itu udah nggak kaya lagi, nggak diingat orang. Ya betul, nggak bernilai dalam pandangan orang. Tapi orang berilmu, harga dirinya dan nilainya terletak pada dirinya. Mana lebih mudah Bu, nyari ilmu atau nyari harta? Tapi nggak banyak orang nyari ilmu ya. Bahkan dia rela menghinakan dirinya untuk mencari harta. Inilah Bu mungkin yang nggak bisa Bunda sambung lagi karena waktu kita sudah habis. Semoga kita masih diberi Allah waktu untuk saling berbagi ilmu. Tidak ada tanya jawab kayaknya ini ya, karena waktunya sudah cukup, sudah selesai. Ayo kita baca kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin ghaira khazaya wala maftunin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.